Semua senjata Stark Industries yang dimiliki Ten Rings dihancurkan. Dan di saat baju besi Tony mencapai batasnya, Tony mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu kabur. Tony pun berhasil keluar disusul dengan meledaknya markas Ten Rings. Namun karena baju besi Tony ini tergolong hanya prototipe yang hanya memiliki sedikit bahan bakar, Tony pun terjatuh dan mendelesep ke pasir. Tony mencoba menjauhkan diri dengan berjalan. Dan untungnya Tony ditemukan oleh militer AS yang saat itu dipimpin oleh sahabatnya Rudy. Sepulangnya Tony kembali ke AS, Tony mengadakan pers untuk memberitahu pengalamannya kenapa ia berhasil selamat dari serangan teroris. Di hadapan para wartawan, Tony menjelaskan bahwa ia baru sadar bahwa senjata buatannya dapat membunuh warga serta anak kecil yang tidak bersalah. Maka dari itu Tony mengumumkan bahwa mulai saat ini Stark Industries berhenti memproduksi senjata. Tentu saja hal tersebut menghebohkan dan membingungkan orang-orang termasuk Obadiah Stane. Lalu Tony kembali ke Stark Industries untuk melihat arc reaktor buatannya. Lalu datanglah Stane yang langsung menanyakan maksud Tony berhenti memproduksi senjata yang mana saat itu Stark Industries sedang berada di masa kejayaannya. Lalu Tony memberitahu alasan lainnya adalah ingin mengembangkan energi arc reaktor yang tepat di hadapannya untuk bisa diubah menjadi ukuran kecil seperti yang berada di dadanya. Lalu Tony menunjukkan arc reaktor dirinya yang ditanam di dadanya itu kepada Stane. Melihat hal tersebut, Stane malah menyuruh Tony untuk menyembunyikannya dari orang-orang serta media. Keesokan harinya Tony yang telah membuat arc reaktor baru yang lebih kuat dari sebelumnya meminta Pepper untuk memasangkan arc reaktor baru itu ke dadanya. Tony, it's gonna be okay, okay? It's gonna be okay. Setelah terpasang, Tony meminta Pepper untuk menghancurkan arc reaktor yang lama, namun Pepper berniat untuk menyimpannya. Di bengkel pribadinya, Tony mulai memfokuskan diri untuk membuat kostum baja yang lebih canggih. Dengan dibantu asisten AI-nya, Tony akhirnya berhasil menyelesaikan kostum besinya yang diberi nama Mark II. Di saat itu juga Tony melakukan uji coba terbang, dan ia berhasil menyimbangkan tubuhnya saat melesat di udara. Namun saat menguji di ketinggian 85.000 kaki, kostumnya pun mengalami pembekuan, dan langsung membuat seluruh sistemnya mati. Seketika itu juga Tony pun terjatuh, tetapi untungnya Tony tepat waktu untuk menghancurkan es yang berada di kostumnya dan bisa kembali terbang dengan stabil.